Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesta demokrasi pemilihan kepala desa Balapulang Wetan akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2023. 5 calon, 5 putra terbaik telah mendeklarasikan dirinya untuk mengikuti pemilihan kepala desa Balapulang Wetan. Mempunyai impian menjadi kepala desa adalah hak semua warga negara Indonesia. Kepala desa harus mampu memimpin masyarakat desa dan menyelenggarakan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Faktor kepemimpinan menjadi salah satu sebab desa menjadi maju atau malah mengalami kemunduran. Bersama saya sudah ada salah satu calon kepala desa Balapulang Wetan, yaitu Mas Hernendi Setiawan Suyitno. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Pepi. Kami mempersilahkan untuk Mas Nendi memaparkan visi dan misi yang akan menjadi landasan nantinya untuk menjadi kepala desa Balapulang Wetan. Monggo, silakan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Balapulang Wetan, warga Balapulang Wetan yang saya hormati seluruhnya, saya di sini memperkenalkan diri. Saya Hernendi Setiawan Suyitno akan memaparkan visi misi saya jika nanti saya memang terpilih menjadi kepala desa Balapulang Wetan. Yang untuk pertama adalah visi saya mewujudkan Balapulang Wetan yang mandiri, harmonis, dan sejahtera. Kemudian untuk misi yang akan saya emban adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah mendorong pembangunan ekonomi desa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Gitu. Terus kemudian disusul adalah untuk program kerja saya rangkum. Untuk yang pertama adalah di bidang peningkatan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Terus kemudian yang kedua adalah di peningkatan pendidikan, karena pendidikan memang sangat penting. Untuk Balapulang Wetan juga masih banyak orang-orang atau anak-anak muda yang masih putus sekolah, dan itu adalah menjadi tantangan juga ya untuk saya nantinya jika saya terpilih menjadi kepala desa Balapulang Wetan. Kemudian yang ketiga adalah program kerja saya adalah untuk peningkatan di infrastruktur. Infrastruktur adalah untuk di pembangunan desa segala lini untuk pembangunannya. Terus kemudian yang berikutnya adalah peningkatan organisasi Karang Taruna, karena Karang Taruna pada saat ini seperti mati suri, hanya ada papan Karang Taruna Balapulang Wetan, tapi di dalamnya juga keorganisasiannya tidak ada. Terus kemudian yang terakhir adalah peningkatan atau pengembangan BUMDes. Di dalam BUMDes itu adalah di dalamnya ada UMKM-nya, UMKM untuk masyarakat Balapulang Wetan. Ya, itulah beberapa visi misi yang akan saya emban dan program kerja yang nanti saya akan jalankan juga jika saya terpilih menjadi kepala desa Balapulang Wetan. Berbicara tentang visi dan misi dan proyeksi yang akan dilakukan terkait kebijakan publik, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya anggaran, Mas. Terkait dengan anggaran, ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu pengelolaan di dalam pemerintahan desa sendiri, dan eksternal yaitu melibatkan partisipasi masyarakat. Ini gambaran apa atau mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh jenengan ketika nantinya menjabat menjadi kepala desa Balapulang Wetan? Kalau saya kan lihatnya gini, Mas, internal ya. Saya lihat dari pertanyaan dari Mas tadi, yang dari internal dulu. Internal itu kan berarti melibatkan pemerintah desa ya. Pemerintah desa itu ada bendahara, ada pamong-pamong desa yang lain ya. Nah, itu saya lihat pagunya dulu. Anggaran dari misalnya turun dari pusat nih, anggaran dana desa itu kan ada pagunya ya, digunakan ini untuk ini. Nah, itu nanti
kita anggarkan, kita flurkan dengan BPD. Ini kan kita ngajak bareng berdiskusi dengan BPD. Anggaran misalnya satu contoh 2024 misalnya dapat sekian miliar misal dana desa itu. Nah, saya menggandeng dengan BPD. BPD itu soalnya kan dia juga sebagai pengesah ya untuk kebijakan-kebijakan itu. Nah, terus kemudian kalau yang dari eksternalnya sendiri, selain dengan BPD tadi, dengan internal dan Pamong itu, pengaruh atau faktor yang berpengaruh juga dari faktor eksternalnya dari kita menggandeng bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kepemudaan. Kita gandeng untuk musyawarah ya, untuk memusyawarahkan rencana pembangunan desa nih. Tidak hanya melibatkan RT RW, kita juga melibatkan dengan para tokoh ulama, tokoh kepemudaan, tokoh masyarakat. Kita libatkan semua. Jadi istilahnya biar tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Ini jenengan melihat Balapulang Wetan, kemudian mau melakukan apa terkait dengan ekonomi Balapulang Wetan nantinya, Mas? Untuk perekonomian di Balapulang Wetan ya, karena yang saya lihat itu komoditinya di Balapulang Wetan itu mebel, kita garapnya yang mebel. Para pengusaha mebel-mebel di Balapulang Wetan kita ajak rembuk, kita ajak diskusi bareng. Ini mau kemana nih arahnya kita nih permebelan ini? Karena permebelan di Balapulang Wetan itu kan sedikit ada kemunduran lah kalau menurut saya. Jadi untuk di Balapulang Wetan sendiri dari dulu tidak ada pengusaha dia yang sampai ke ekspor, ya kan. Jadi kalau saya bidikannya, kepengin saya itu menggandeng para pengusaha yang sudah go internasional, sudah ekspor ya, eksportir lah untuk permebelannya. Kita gandeng kerjasama untuk masuk ke Balapulang Wetan. Orang-orang kita yang para pengusaha yang menengah ke bawah, yang hanya jualan almari, terus kemudian hanya itu saja produksinya, kita kembangkan lagi, kita gali lagi potensi yang lain, khususnya untuk anak-anak muda ya, para tukang-tukang kayu yang anak-anak muda itu. Kita jangan terus kemudian berangkat ke Jakarta, berangkat merantau kemana. Nah, sedangkan di Balapulang Wetan sendiri kan sebenarnya kalau digali potensi untuk permebelan itu sangat luar biasa. Terkait dengan regulasi dan fasilitas, kalau jenengan ada gambaran seperti apa, Mas? Sebelum tadi jenengan ngomong bahwa saya akan ngajak rembuk para pengrajin, para tukang, maunya seperti apa. Sebelum dari mereka, mungkin dari jenengan ada tawaran atau mungkin ada rencana tentang permebelan Balapulang Wetan. Itu tadi Mas, saya kepengen itu menjadikan Balapulang Wetan itu juga punya komoditas mebel tapi yang kualitas kayak Jepara mungkin ya. Ya kita punya impian, punya cita-cita kan harus tinggi ya. Kita paling tidak ambil, kalau di Indonesia itu kan Jepara, paling tidak kita ya nomor 2, nomor 3 setelah Jepara lah, ya kan. Setelah itu mungkin kan kita bisa menggandeng Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita menggandeng situ Dinas Perindustrian Perdagangan, apa sih yang persyaratan untuk bisa menjadi eksportir. Satu yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat desa. Apa gunanya perencanaan yang begitu detail, begitu rinci? Apa gunanya harapan-harapan yang besar tetapi masyarakatnya tidak berdaya, Mas? Nah, jadi berbicara tentang masyarakat desa, salah satunya tadi ada para pekerja mebel dan lain sebagainya. Salah satu yang tidak kalah penting dalam rangka untuk pengembangan desa adalah para pemudanya, Mas. Kita yakin
ketika pemuda diberi kesempatan, ketika pemuda dirangkul, pasti mereka akan memberikan warna tersendiri kepada perkembangan sebuah desa. Nah, ini jenengan memandang tentang pemberdayaan khususnya pemuda untuk Balapulang Wetan sendiri seperti apa, Mas? Untuk pengembangan ini ya, kepemudaan khususnya di warga Balapulang Wetan ya, khususnya anak-anak muda. Anak-anak Balapulang Wetan itu dari dulu sebenarnya banyak yang punya potensi ya, punya potensi besar, punya kreativitas yang tinggi. Tapi kan selalu dibenturkan dengan wadahnya nih. Wadah di Balapulang Wetan itu belum ada. Ada pun hanya cuma papan nama, formalitas Karang Taruna, tapi di dalamnya tidak ada kegiatan atau organisasi, itu hanya organisasi yang kosong. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kepemudaan itu kita bareng-bareng untuk anak-anak muda itu kita gali potensinya. Kreativitas untuk anak-anak muda itu banyak kok. Kita kepengen punya Karang Taruna itu dihidupkan kembali lah. Jadi buat wadah anak-anak muda yang senang olahraga, yang senang seni, yang senang mungkin ada kreativitas apalah, mungkin bisa melukis ataupun apa itu namanya, konten-konten kreator seperti ini, itu ada wadahnya semua. Jadi tidak berpencar ke sana ke sini, tapi ternyata di Balapulang Wetannya sendiri ditinggal kosong, malah tidak ada kegiatan sama sekali. Tentang kepemudaan tadi ya, saya akan sedikit lebih ngocei dengan saya kira pemuda ini sudah tidak wayahnya diayo-ayokan, Mas. Diayo-ayokan, ini potensinya besar, tetapi lebih ke ketika jenengan jadi kepala desa, apa yang akan dilakukan untuk potensinya sudah ada, semangat sudah ada, tetapi kalau fasilitasnya tidak ada, wadahnya pun sebenarnya sudah ada kan, dari dulu sampai sekarang wadah itu ada, cuman kan tinggal kebijakan-kebijakan yang nantinya terkait dengan si wadah tersebut. Kira-kira nanti ketika jenengan menjadi kepala desa Balapulang Wetan terkait dengan kepemudaan mau melakukan apa, Mas? Untuk kaitan dengan itu ya Mas, kalau Mas Pepi bilang apa tadi, ini ya fasilitas ya, fasilitas itu kan memang sangat penting Mas. Jadi orang punya hobi, misalnya seperti saya nggih voli, tapi di Balapulang Wetan itu tidak ada lapangan volinya, terus kemudian tidak ada pelatihnya, ya sama aja kita larinya juga kemana-mana. Tapi insya Allah ya, saya akan merealisasikan semua itu. Contoh seperti di Balapulang Wetan punya lapangan bola, itu kemarin saya lihat sudah ada kegiatan ya untuk pertandingan U15 itu bukan pemain yang ngepong-ngepong tapi ternyata lapangannya yang ngepong-ngepong, bukan pemain yang musuh atau lawannya itu yang ngepong-ngepong, tapi anak-anak U15 itu ternyata dipong juga sama tanah, sama lapangannya. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit pembenahan fasilitas yang sudah ada, seperti lapangan sepak bola yang memang sudah ada. Ya kita bareng-bareng ayo ngajak pemuda siapapun itu yang kepengen main bola, ayo kita bareng-bareng untuk membenahi itu. Terus kemudian kalaupun yang belum ada, kita cari untuk lokasi yang pas, misalnya di lapangan voli. Misal ada, sementara ini ada satu di lapangan RTH ya, RTH di RW 1 di Buaya Mangap, itu memang ada satu lapangan voli. Untuk yang terakhir Mas, pesan dan harapan terkait dengan Pilkades nanti tanggal 11 Oktober di Balapulang Wetan seperti apa Mas? Untuk
proses Pilkades di Balapulang Wetan pada tanggal 11 Oktober nanti, saya harapkan kepada warga Balapulang Wetan yang sudah menerima hak pilih atau sudah menerima surat undangan pencoblosan, saya harap untuk berpartisipasi karena suara Anda akan berpengaruh terhadap Balapulang Wetan. Masa depan Balapulang Wetan ada di tangan kita semua. Tetap aman, tetap damai, jaga sportivitas, jaga kondusivitas di Pilkades Balapulang Wetan. Balapulang Wetan aman. Terima kasih Mas Nedi. Ya. Sekali lagi tadi kami dari Aliansi Pemuda Balapulang Wetan tidak ada tujuan lain kecuali untuk Balapulang Wetan. Kita coba lebih dekat dengan semua calon di Balapulang Wetan, entah siapapun nanti yang akan menjabat menjadi kepala desa. Semoga bisa kita kawal bersama-sama, semoga bisa kita ajak komunikasi bersama demi Balapulang Wetan yang lebih baik lagi. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, itu semata-mata menjadi kelemahan saya. Sekali lagi terima kasih Mas Hendi, semoga sukses, semoga sehat sampai tanggal 11 Oktober nanti, jaga stamina dan seterusnya. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.